Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faik Mahmudi dari kelas TBIGC dan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari metodologi studi Islam. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang resensi buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudin Nata. Jadi yang pertama, buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abudin Nata adalah sebuah karya penting dalam bidang studi Islam. Buku ini membahas tentang metodologi atau cara-cara yang digunakan dalam mempelajari agama Islam. Dalam pengantar bukunya, Profesor Abudin mengatakan bahwa buku ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara-cara yang tepat dalam mempelajari Islam, serta memberikan landasan teoritis yang solid untuk melakukannya. Dalam mukadimahnya tertulis, Islam merupakan agama samawi terakhir yang diturunkan kepada seorang rasul penutup bernama Muhammad di Jazirah Arab. Meski turun di daerah gersang tersebut, Islam ditakdirkan menjadi penutup dan penggenap misi tauhid untuk membawa kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat pada umat manusia, rahmatan lil alamin. Namun demikian, dalam kenyataannya, citra ideal tersebut tidak selalu dapat terwujud. Di kawasan yang mayoritas penduduknya muslim, banyak terjadi konflik mematikan. Belum lagi Islam sulit memberikan solusi bagi berbagai persoalan kemanusiaan di masa modern ini. Betapapun ia pernah menjadi jantung dari peradaban yang sangat unggul dan berkontribusi besar bagi kemajuan peradaban umat manusia, tapi kini hal itu tampak tidak terwujud lagi. Adanya ketimpangan antara misi ideal dalam Islam dan realitas keberagaman umat dewasa ini oleh Abudin Nata dianggap muncul sebab tidak dipahaminya Islam dengan sebagaimana mestinya. Menurutnya, selama ini umat Islam abai terhadap dimensi sosial ajaran Islam ketika mereka mencoba memahaminya. Islam dipahami secara parsial sebab belum adanya metodologi pemahaman yang komprehensif. Memang telah ada metode-metode tradisional yang mapan dan operasional yang digolongkan mukti ali menjadi nakli, akli, dan kasyaf. Tapi sayangnya, selama ini ketika metode tersebut berjalan sendiri, berangkat dari kegelisahan inilah buku setebal 480 halaman ini ditulis oleh Abudin Nata. Beliau ingin menawarkan kerangka metodologis untuk memahami dan mengkaji Islam agar hasil kajiannya bisa bernilai operasional dan menggerakkan peradaban ke arah yang lebih baik. Buku ini secara garis besar membahas 3 tema utama dalam studi Islam, yakni pertama, hakikat dan posisi Islam sebagai salah satu agama dominan di dunia, tertulis di bab 1 sampai bab 8, kecuali bab 3. Kedua, berbagai metode yang diadopsi dari humaniora modern untuk memahami Islam, bab 3, bab 9, dan bab 10. Ketiga, model penelitian agama Islam serta berbagai macam contoh aplikasinya, tertulis di bab 11 sampai bab 22. Juga dibahas wacana islamisasi ilmu pengetahuan pada bab 23. Buku ini diakhiri bab 24 sebagai kesimpulan dan penutup. Dalam uraian berikut akan disampaikan pokok-pokok gagasan dari ketiga tema tersebut. Buku ini seperti yang saya bilang tadi, buku ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama membahas tentang pengetahuan dan karakteristik metodologi studi Islam, hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama dunia. Abudin Nata menampilkan berbagai pandangan sarjana Islam seputar pengertian serta unsur-unsur agama. Ia lalu menyimpulkan bahwa ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama sebagai berikut. Pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Keempat, unsur paham adanya yang kudus atau suci, sacred.
Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci, yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama menjadi kebutuhan manusia sebab beberapa faktor. Keberadaan fitrah pada diri manusia yang membuatnya memang secara intrinsik butuh pada agama. Fitrah beragama selain bisa dijelaskan secara teologis melalui ayat dan hadis, juga bisa dijelaskan secara psikologis, antropologis. Selain itu, argumen lainnya adalah kelemahan yang ada pada dirinya sehingga butuh agama, dan adanya tantangan yang dihadapi umat manusia yang perlu ia hadapi dengan agama. Abu Dinata menyebutkan bahwa Islam memiliki posisi tersendiri di hadapan agama-agama besar yang ada. Islam mengakui keberadaan agama-agama tersebut sebagai risalah Tuhan kepada nabi-nabi sebelumnya. Terhadap agama-agama itu, Islam bersifat akomodatif, yakni menerima unsur-unsur ajaran agama terdahulu dan persuasif, yakni meluruskan kesalahan yang terjadi dengan cara yang baik. Meski mengakui adanya persamaan-persamaan ajaran, tapi Abu Dinata juga menegaskan bahwa dalam hal teologis, setiap agama tetap memiliki unsur eksklusivitas yang tidak bisa dikompromikan klaim kebenarannya. Olehnya, dalam ranah itu harus saling menghormati. Di sini Abu Dinata menunjukkan kecermatannya dalam perbandingan agama, sehingga ia tidak terjatuh dalam perangkap pluralisme agama. Bagian kedua membahas tentang metode-metode penelitian dalam studi Islam, seperti metode historis, metode kualitatif, dan metode kuantitatif. Dalam metodologi memahami Islam, tema kedua dalam buku ini Abu Dinata adalah metode studi Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, beliau membangun argumennya dari asumsi bahwa pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial, belum utuh dan belum pula komprehensif. Olehnya dibutuhkan metode studi Islam sebagai urutan kerja yang sistematis, terencana, dan merupakan hasil eksperimen ilmiah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode memahami Islam secara garis besar ada dua, yaitu komparasi dengan ajaran agama lain dan sintesis, yakni mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami Islam yang historis. Dalam bahasanya, metode studi Islam mengarah pada cara pandang untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Guna melihat Islam dari berbagai aspek tersebut, Abu Dinata mengadopsi paradigma ilmu-ilmu humaniora. Pengadopsian tersebut kemudian membentuk beragam pendekatan dalam studi Islam. Di dalam bukunya, Abu Dinata menyebutkan beberapa pendekatan dalam memahami aspek dari Islam. Pendekatan tersebut antara lain teologis normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Multi approach atau pendekatan banyak, ya dengan banyak cara dalam studi Islam ini adalah tren dalam diskursus kajian Islam saat ini. Ada banyak kelebihan di baliknya, tapi kita juga harus paham bahwa tiap-tiap disiplin ilmu itu punya dasar-dasar asumsi yang kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya ketika kita mengkaji persoalan liwat dengan paradigma psikologi modern, akan menjadi problematis. Dalam psikologi modern, homoseksual sudah dianggap normal, bukan penyakit. Sedangkan Islam jelas melarangnya. Jika terjadi hal seperti ini, apakah Islam akan ditundukkan pada kerangka paradigma psikologi modern? Hal semacam ini perlu dijawab oleh mereka yang menawarkan alternatif multi approach. Lalu bagian ketiga membahas tentang aplikasi metodologi studi Islam seperti penelitian tentang tafsir, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Bahasan ketiga ini menurut saya adalah uraian Abu Dinata yang cukup penting dan menarik, yakni tentang model penelitian agama Islam. Penjelasan tentang penelitian ini dibahas mulai dari kerangka teoretik penelitian
hingga hal-hal teknis seperti penyusunan draft penelitian. Diberikan pula contoh model penelitian di beberapa bidang kajian dalam studi Islam. Model yang dijabarkan antara lain penelitian filsafat Islam, model penelitian tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih atau hukum Islam, politik, pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, pemikiran modern dalam Islam, dan sosiologi serta antropologi dalam Islam. Dalam uraiannya disebutkan contoh-contoh karya penelitian dalam tiap bidang yang dilakukan oleh sarjana-sarjana ternama. Abdinata sekali lagi menegaskan bahwa pemakaian berbagai teori dalam meneliti Islam bukanlah untuk mencari benar atau tidaknya Islam secara normatif teologis, tapi untuk meneliti aspek pengamalan dari ajaran Islam oleh pemeluknya. Mungkin karena alasan inilah Abdinata memilih untuk mengadopsi ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai kerangka teoretik penelitian agama Islam. Pilihan ini kemudian membuatnya abai terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan filosofis namun penting. Dalam model penelitian pendidikan Islam misalnya, ia hanya mengulas hal-hal yang berkaitan dengan problema guru, sejarah, dan budaya pendidikan Islam sembari menyatakan bahwa filsafat pendidikan sudah cukup banyak dilakukan. Padahal diskursus filsafat pendidikan Islam sangat penting dan masih menarik untuk diteliti. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatannya yang terintegrasi. Abdinata tidak hanya membahas tentang satu metode penelitian saja, melainkan membahas berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam studi Islam. Hal ini memungkinkan untuk memilih metode penelitian yang paling sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin mereka jawab. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik dan tantangan yang terkait dengan masing-masing metode penelitian. Misalnya, dalam bab tentang metode historis, Abdinata membahas tentang pentingnya kritisisme sejarah dalam mempelajari sumber-sumber sejarah Islam. Dalam bab tentang metode kualitatif, dia membahas tentang pentingnya keakraban dengan humanis, sosial, dan budaya tempat penelitian dilakukan. Dalam bab tentang pentingnya memperhatikan aspek statistik dalam melakukan analisis data. Selain membahas tentang berbagai metode penelitian, buku ini juga membahas tentang pentingnya penggunaan metodologi dalam mempelajari Islam. Abdinata mengemukakan bahwa penggunaan metodologi yang tepat dalam membantu kita memahami sumber-sumber Islam dengan lebih baik, menghindarkan kita dari kesalahan interpretasi dan memperluas cakupan pengetahuan kita tentang Islam. Di bagian terakhir adalah pembahasan tentang wacana Islamisasi ilmu pengetahuan. Abdinata tidak banyak terlibat dalam diskusi. Ia hanya memaparkan pendapat setiap pemikir, baik yang pro maupun kontra terhadap Islamisasi pengetahuan. Dan meskipun buku ini memiliki banyak kelebihan, buku ini juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan utama buku ini adalah bahasa yang digunakan terkadang terlalu akademis dan sulit dipahami bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa akademis. Selain itu, buku ini juga terkesan terlalu teoritis dan kurang memberikan contoh konkret tentang bagaimana metode-metode penelitian yang dibahas dapat diterapkan dalam penelitian Islam. Akibatnya penjabaran Abdinata kurang menyentuh aspek filosofis yang menjadi poin penting al-atas. Meski demikian, akhirnya ia berkesimpulan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang memang mendesak, tapi metodenya masih diperdebatkan. Kesimpulannya, buku Metodologi Studi Islam adalah buku yang sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mempelajari agama Islam dengan pendekatan ilmiah yang tepat. Buku ini ditulis dengan jelas dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang agama Islam dengan pendekatan yang lebih ilmiah.
Kurang lebih begitu resensi buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abdinata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.